Assalamualaikum, Bu Novita. Ini lagi ada trouble barusan. Trouble di mic saya, di mic-nya ini. Tapi alhamdulillah udah benar sekarang. Ya, ini ada anak-anak Jatisari 10 orang yang hadir, kemudian Ya. Marga Mulia ada 7 orang, kemudian ada dari pesantren Alfu Hasan ada Putri, Bu. Iya, makasih banyak Bu Novita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, kita bisa ketemu lagi. Minggu kemarin Ibu izin tidak hadir karena memang nggak ada suaranya. Ini sekarang suaranya juga masih agak bindeng ya. Kedengaran bindeng nggak suara Ibu? Ya, agak sedikit. Agak sedikit ya. Jadi suara ibu habis kemarin kalau minggu alhamdulillah minggu sekarang sudah mulai ada suara lagi. Minggu kemarin ibu nggak ada suaranya, serak banget suaranya. Lagi musim sakit ya. Mudah-mudahan SMK Jatisari, SMK Marga Mulia, kemudian Putri ya. Saya bilang nggak ada ya, nggak masuk ya. Nah, mudah-mudahan sehat-sehat semua ya. SMK Jatisari sehat-sehat semua. SMK Marga Mulia sehat-sehat semua. Alhamdulillah, Bu, baru sehat. Oh, sama sakit juga ya. Biasanya demam ya sakitnya ya. Ya, Bu. Iya. Iya, betul sekali. Sekarang kemarin tuh kan ibu ke dokter ya. Terus kata dokter lagi musim seperti COVID lagi sebetulnya. Hanya COVID yang sekarang sudah lebih jinak dibandingkan dengan COVID yang sebelumnya. Jadi mengalami mutasi ya. Nanti kita belajar tuh tentang mutasi berbagai macam organisme ya. Salah satunya adalah penyebab sakit COVID yaitu virus ya. Nah, virus di sini juga bisa bermutasi. Dan ternyata kalau sekarang tuh kalau kita di swab semua ya itu rata-rata kita terkena oleh COVID. Itu kata dokter ya, kemarin waktu Ibu periksa. Mudah-mudahan kalian, kita semua bisa menjaga kesehatan tubuh, menjaga imun tubuh, makan yang teratur dan yang sehat. Mudah-mudahan bisa terhindar ya dari semua penyakit yang berbahaya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya. Oke, Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dulu ya. Sebelum dimulai, Ibu mau absen dulu berdasarkan data yang Ibu terima dari Bu Novita ya. Di sini Ibu akan absen dan yang di absen sama Ibu disebutkan namanya tolong acungkan tangan biar Ibu lebih paham, lebih hafal ya. Silakan acungkan tangan yang dipanggil oleh Ibu. Jelas semua kedengaran? Oke. Jelas. Yang pertama dari SMK Jatisari dulu Ibu akan absen. Ada Vina. Vina, mana Vina? Acungkan tangan Vina. Oke, Vina ya. Kemudian ada Nuraisa. Mana Nuraisa? Nuraisa mana? Ada di Jatisari Nuraisa? Oke, oke, sip ya. Kemudian ada Sahrul, mana Sahrul? Sahrul lagi tidur. Ayo bangun dong. Ayo semangat, semangat pagi, masih pagi-pagi ya. Biar rezekinya juga bagus kalau kita semangat rezekinya bagus. Ayo Sahrul, bangun tidur Sahrul teh. Capek ya Sahrul ya? Kelihatan capek Sahrul, masih ngantuk. Oh kurang tidur. Kemana aja emang Sahrul? Kok bisa sampai kurang tidur? Kalau boleh Ibu tahu. Ibu kepo nih. Ibu kepo Sarul ngapain aja sampai kurang tidur ya, sampai ngantuk terus gitu. Kemana aja Sarul? Kalau malam kerja atau apa? Aduh, insomnia. Susah tidur, jangan banyak pikiran ya. Mudah-mudahan bisa tidur. Kemudian ada Kika, mana Kika? Ya, Kika. Kika semangat ya Kika ya. Ayo dong semangat ya. Cowok semangat, ayo ya. Kemudian ada Nopi. Oke, sip. Nopi selalu semangat ya Nopi ya. Ada Des Suryanti. Semangat ya Des ya. Kemudian ada Adli. Di, semangat Di. Semangat Di. Ah, sip. Kemudian ada Imas. Mana Imas? Imas juga selalu semangat Mas. Keep semangat kamu ya, keren. Kemudian ada Siska. Mana Siska? Siska, semangat terus ya Siska ya. Ada Rapi. Mana Rapi? Pulang, Bu. Ah, kabur. Rapi kabur. Mana Ra?
Kabur. Kabur kenapa Rapi katanya? Tahu. Bosan? Oh ya udah. Berarti ada 9 orang ya di Jatisari sekarang ya. Oke, terima kasih buat Jatisari dan selalu semangat. Ibu minta kalian tetap pelihara semangatnya ya, biar nanti berhasil jadi orang. Kemudian dari Marga Mulia, ayo Marga Mulia ya. Ada Citra, mana Citra? Ibu. Ya, Citra. Sip, semangat Citra. Kemudian ada Selfie. Mana Selfie? Semangat Selfie ya. Sip. Kemudian ada Feby. Ibu. Selalu di depan Feby, keren. Selalu jaga mic ya Feby ya. Kemudian ada Dita, mana Dita? Lagi ke WC, Bu. Oh, lagi ke belakang. Ya, Lagi ada. ke belakang ya. Oke. Kemudian Badru, mana Badru? Baru juga sama ke belakang, Bu. Ke belakang juga. Fatmi, mana Fatmi? Sama, Bu. Astagfirullahaladzim, meni rombongan gitu. Dari Sarwa, dari. Ini ada ini, Bu. Oh, dari Mangga ya, dari ya. Semangat ya, dari ya. Kemudian kalau dari pesantren ada Putri. Put. Putri, Assalamualaikum Put. Oke, Putri sendirian ya? Ya, Ibu. Kemana siapa? Sabila kemana? Lagi ada kegiatan lain. Oke, sip ya. Semangat ya Putri ya, walaupun sendiri ya. Oke, terima kasih buat Putri, buat Marga Mulia, dan buat Jatisari. Kita tepuk tangan buat semuanya dulu. Salam sehat semua ya. Oke, yang pertama Ibu ingin tanya dulu nih. Jadi kalau Ibu nanya, berarti nanti yang menjawab adalah dari yang Ibu tanya ya. Untuk SMK Jatisari, bisa di-unmute SMK Jatisarinya. Nah, Ibu mau nanya nih. Minggu kemarin waktu Ibu nggak masuk, ada tugas nggak dari Ibu? Ada. Oke. Tugasnya udah selesai belum dikerjakan? Udah dikerjain, Bu. Tapi belum dikirim, kan Ibu belum nerima. Sudah kabur ya. Oh, udah ke Bulia, benar. Siapa itu yang ngirimnya? Ada Yana. Sadayana. Ke Bulia semua, udah. Udah semua. Oke. Nanti Ibu tanyakan sama Bulia ya. Terima kasih kalau memang sudah mengerjakan. Nanti kita review lagi aja, kita ulang lagi aja ya. Oke. Kemudian SMK Marga Mulia. Ya, bisa. SMK Marga Mulia gimana kabarnya? Tugas yang dari Ibu gimana? Udah, Bu. Dikirim, Bu. Dikirim ke Bulia juga? Oke ya. Iya. Nanti Ibu tanyakan ya. Makasih banyak buat Marga Mulia. Kalau buat Putri gimana Put? Sama Ibu. Tugasnya udah dikerjakan? Udah. Udah dikirimnya ke siapa? Ibu Lia. Oke, makasih banyak ya. Terima kasih banyak buat Putri, kemudian buat Jatisari, Marga Mulia, kalian sudah memenuhi tugas-tugas dari Ibu itu untuk tambahan nilai ya. Jadi yang mengerjakan tugas, Ibu kasih tambahan nilai. Tepuk tangan buat semuanya. Sekali lagi tepuk tangan dan terima kasih buat Jatisari, Marga Mulia, dan Putri ya. Oke, sebelum kita mulai, Ibu mau nanya dulu deh sama Jatisari. Jatisari, halo? Ya, Ibu mau nanya, kira-kira materinya yang kemarin kalian paham atau Ibu harus review lagi? Harus diulang lagi? Review lagi, Bu. Oke, di-review lagi. Tapi kemarin dikasih PowerPoint ya sama Bu Novita ya? Oke, udah ngerti belum? Belum. Oh, belum. Berarti diulang lagi aja ya? Ya, Bu. Oke, makasih ya Jatisari masukannya. Kemudian buat Marga Mulia, bagaimana Marga Mulia? Ulang lagi, Bu. Oke, sip. Kalau Putri gimana Put? Sama Ibu. Ulang lagi aja. Oke, kalau diulang lagi berarti Ibu akan share screen ya. Bentar. Sudah terlihat semua? Sudah. Oke. Yang pertama, kita ini masih masuk dalam bab 2 ya, yaitu tentang keanekaragaman hayati. Nah, keanekaragaman hayati itu ada 3 tingkat. Yang pertama adalah keanekaragaman tingkat gen. Yang kedua, keanekaragaman tingkat jenis.
Yang ketiga, keanekaragaman tingkat ekosistem. Nah, sekarang Ibu ulangin lagi ya. Ibu review lagi. Stop dulu. Jatisari, unmute ya. Sebutkan 3 tingkat keanekaragaman hayati. 1 apa? Gen. 2 apa? Gen. 3 apa? Ekosistem. Ulangi lagi. Yang pertama adalah gen. Yang kedua Ekosistem. jenis. Yang ketiga ekosistem. Oke. Ulangi lagi oleh Marga Mulia sekarang. Marga Mulia, silakan. 3 Gen. tingkat keanekaragaman hayati. 1, Gen. 2, Jenis. 3. Ekosistem. Oke, keren. Putri, ayo Put, ulangi lagi Put. Keanekaragaman hayati dibagi menjadi 3 tingkat. 1, Yang pertama gen, yang kedua jenis, yang ketiga ekosistem. oke, terima kasih buat Putri, Marga Mulia, dan Jatisari. Sekarang Ibu share screen lagi ya. Jadi sekali lagi, keanekaragaman hayati dibagi menjadi 3 tingkat. Yang pertama adalah gen, tingkat gen. Yang kedua adalah tingkat jenis. Yang ketiga adalah tingkat ekosistem ya. Nah, sekarang Ibu tanya deh, kalau untuk yang tingkat gen ya, tingkat gen itu contohnya kemarin pada apa aja? Kalau pada manusia, Marga Mulia pada apa? Rambut. Rambut, terus siapa lagi? Lidah. Lidah, terus apa lagi? Jari. Jari, ada lagi yang lain? Telinga. Telinga, ya. Warna rambut. Warna rambut. Oke, keren. Tepuk tangan buat Marga Mulia ya. Jatisari ulangi lagi deh biar kamu makin mantap ya. Kalau untuk keanekaragaman gen kemarin contohnya apa pada manusia? 1, Telinga. 2, Rambut. 3, Lidah. 4, Jari. 5. Warna rambut. Tepuk tangan. Terima kasih buat Jatisari ya. Putri ulangi lagi Put. Ayo Put biar makin mantap Put. Rambut, lidah, jari. Enggak kedengarannya Putri. Kenapa ya Put ya? Nggak ada suaranya. Ada trouble ya Put? Ada trouble, nggak apa-apa kalau ada trouble ya. Jadi intinya keanekaragaman hayati dibagi menjadi 3 tingkat, yaitu gen, jenis, kemudian ekosistem. Kemudian untuk yang gen, contohnya adalah pada manusia yang tadi disebutkan. Dengan betul sekali ya. Nah berikutnya yang tingkat jenis. Tingkat jenis kemarin Ibu suruh kalian di Marga Mulia, di Jatisari maupun di pesantrennya Putri ya, mencari beberapa jenis tanaman. Mencari beberapa jenis tumbuhan. Dan di situ kalau dilihat tumbuhannya macam-macam ya. Ada yang daunnya warna hijau, ada yang warna merah, kemudian ada yang batangnya besar, ada yang batangnya tinggi. Itu menandakan berbagai macam keanekaragaman tingkat jenis ya. Nah, kemudian tugas yang kemarin Ibu berikan tentang keanekaragaman ekosistem. Jadi untuk yang kemarin Ibu kasihkan tugasnya adalah keanekaragaman tipe atau tingkatan ekosistem. Sebelum dilanjutkan, Ibu mau tanya dulu nih ya. Mau tanya dulu sama Jatisari. Jatisari ya. Kalau ekosistem pengertiannya apa? Coba diulangi lagi siapa yang mau ngomong. Ekosistem adalah hubungan sistem timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya. Oke, keren Imas. Tepuk tangan buat Imas ya. Nah, Ibu minta sekarang diulangi lagi. Selain oleh Imas, Ibu minta coba sama Kika. Mana Kika? Kika, coba ulangin lagi. Apa kata Imas? Ibu pengen dengar. Apa sih pengertian dari ekosistem? Kalau kamu mau belajar ekosistem, harus tahu dulu arti ekosistem itu apa. Gitu. Coba ulangin sama Kika. Kika, halo? Bisa dibantu oleh temennya? Bisa dibantu oleh Adli? Oleh Sahrul? Atau Ibu minta ulangin sama Siska aja deh. Siska, ulangin lagi Siska.
Siska ya. Hubungan timbal balik. Ya, terus kan? Ada yang baru datang siapa? Itu yang baru datang ya. Ya, ini tadi yang katanya pulang ya, padahal tidak ya. Ada ya? Nggak kabur kan? Ada ya? Oke. Welcome back ya. Welcome back to classroom ya. Selamat datang kembali di kelas ya. Oke, masih bisa ngikutin? Kita lanjutkan lagi ya. Ulangi lagi oleh Siska tadi ya. Siska, ulangi lagi Siska. Apa itu pengertian ekosistem? Ekosistem adalah hubungan timbal balik Ya, terus kan? sama makhluk hidup Antara makhluk hidup dengan lingkungannya. yang terdiri dari hidup dan tidak hidup. Kalau hidup istilah lainnya adalah biotik, kalau tidak hidup adalah abiotik ya. Ibu minta sekarang oleh Marga Mulia. Silakan Marga Mulia. Ya Marga Mulia, ulangin lagi Marga Mulia. Apa itu ekosistem Marga Mulia? Siapa yang mau bicara silakan. Siapa yang mau bicara? Atau Ibu tunjuk aja Citra aja dulu. Cit. Adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya. Oke, keren ya Citra. Makasih. Ulangin lagi sama Dita. Kan lagi Dit, ulangi lagi Dit, Kak. Adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya. Keren Dita ya. Kemudian ulangi lagi sama Badru. Ayo Badru. Belum pulang, belum Oh, masuk Bu. belum masuk. Sama Derry, ini teh yang ada di dalam. Der, ulangi lagi Der. Apa yang disebut dengan ekosistem? Ekosistem. Timbal balik. Hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya. Oke, keren ya. Tepuk tangan buat Derry. Makasih banyak Derry ya. Sekarang diulangi lagi oleh Putri. Putri silakan Put. Ada Putri? Oh Putri nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada nggak apa-apa. Jadi yang namanya ekosistem ambil kata dari oikos ya. Oikos itu rumah ya. Kemudian ambil kata dari sistem. Jadi sistem dalam rumah atau dalam lingkungan. Nah, sekarang Ibu tanya deh, kalau di rumah baik itu di Jatisari maupun di Marga Mulia atau di pesantrennya Putri gitu ya. Itu kan terdiri dari teman-teman ya. Kemudian selain teman-teman ada guru juga kan di situ ya. Ada orang tua juga ya. Kemudian juga ada meja ya. Ada kursi ya. Kemudian ada alat tulis ya. Nah sekarang Ibu tanya deh kalau alat tulis, kemudian kursi, kemudian meja, sapu, buku, kemudian komputer ya. Itu kalau dalam kategori biologi makhluk hidup atau bukan? Ibu tanya sama Jatisari. Bukan ya. Kalau bukan disebutnya biotik atau abiotik? A atau biotik? A ya. Jadi kalau yang tidak hidup dikenal dengan istilah apa? Abiotik. Sedangkan kalau seperti manusia ya, kemudian selain ada manusia ada hewan ya, ada juga tumbuhan ya. Itu hidup atau makhluk hidup disebutnya kalau dalam biologi hidup ya. Kalau hidup disebutnya dengan biotik. Jadi sekali lagi kita simpulkan ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya atau rumahnya yang terdiri dari faktor biotik dan abiotik. Mereka saling berinteraksi. Jadi sekali lagi, ekosistem adalah hubungan timbal balik atau interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya atau rumahnya yang terdiri dari makhluk hidup maupun makhluk tak hidup. Itu disebutnya dengan apa? Ekosistem.
Paham semua? Ada pertanyaan? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Dari Jatisari ada yang mau ditanyakan? Tidak. Marga Mulia ada yang mau ditanyakan? Enggak. Apa itu Putri yang boleh? bagaimana Put? Udah jelas Put? Ekosistem itu apa? Putri? Putri? Putri Anna? Oh, kayaknya trouble ya di sana ya. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Ibu akan share screen lagi. Bentar. Sudah terlihat ya? Nah, jadi keanekaragaman tingkat ekosistem, kalian harus tahu dulu pengertian dari ekosistem. Ibu minta tolong bacakan dari SMK Jatisari dulu. Oleh Imas. Imas suaranya yang keras ya. Ekosistem apa? Pengertiannya aja. Ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk dari interaksi timbal balik antara komponen biotik, makhluk hidup seperti tumbuhan, hewan, dan mikroba. Dengan komponen abiotik, faktor tak hidup seperti air, udara, tanah, dan sinar matahari dalam suatu wilayah tertentu. Oke, terima kasih Imas ya. Jadi silakan biar kamu tidak lupa, boleh difoto tuh apa pengertian dari ekosistem ya. Nah, kemudian komponen-komponen ini saling terkait membentuk kesatuan di mana ada yang disebut dengan aliran energi atau dikenal dengan istilah rantai makanan. Nanti di dalam ekosistem tuh ada rantai makanan yaitu peristiwa makan sama memakan ya, peristiwa dimakan dan memakan. Itu disebutnya dengan rantai makanan ya. Sebentar. Nah, kemudian kalau misalnya ada yang dimakan, ada yang memakan, berarti ada salah satu yang hilang, ada salah satu yang tetap bertahan. Nah, supaya yang dimakan sama yang makan tetap bertahan ya, maka harus diciptakan yang disebut dengan keseimbangan lingkungan ya. Sekarang kira-kira Ibu tanya deh ya. Ibu tanya dulu sama Marga Mulia. Marga Mulia, Iya, Bu. oke, Ibu tanya deh. Kira-kira apa yang membuat lingkungan menjadi rusak sehingga proses makanan, rantai makanan yang makan dan dimakannya terganggu, aliran energinya terganggu, ya. Kira-kira apa? Coba kalau di daerah Marga Mulia, apa yang menyebabkan rusak lingkungan itu? Contoh yang paling utama apa yang paling sering kamu lihat di Marga Mulia? Yang bikin rusak lingkungannya? Ada penebangan nggak? Penebangan besar-besaran? Ada. Nah, kira-kira kalau pohon-pohon itu ditebang, apa yang terganggu pertama kali? Longsor. Longsor. Nah, oke. Selain longsor, apalagi Jatisari kira-kira kalau ada penebangan? Selain longsor, apa yang paling sering terjadi sekarang? Banjir. Nah, itu adalah salah satu bentuk ya, bentuk bahwa dengan adanya kecerobohan dari manusia yang tidak memperhatikan alam sehingga lingkungannya menjadi rusak. Hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya terganggu. Rantai makanannya terganggu. Akibatnya kalau terganggu bisa terjadi apa? Banjir, longsor, dan bencana alam yang lain yang banyak terjadi ya. Nah, kalau Ibu tanya, sekarang kalau di Jatisari ada penambangan liar nggak di sana? Penambangan? Nggak ada, oke. Kalau di Marga Mulia? Di Marga Mulia ada nggak penambangan? Penambangan emas, penambangan nikel, dan sebagainya. Ada? Nggak ada, oke. Jadi aman ya kalau di sana untuk penambangan ya? Jadi paling sering hanya buat penebangan liar aja? Ya. Nah, sekarang Ibu tanya, kalau rumah-rumah dibangunnya di dekat tebing atau di jauh dari tebing? Tebing-tebing. Lumayan. Jauh. Ada yang dekat, ada yang enggak. Ada yang dekat ya. Nah, kalau yang dekat itu sangat berbahaya sekali kalau sedang terjadi apa? Hujan besar ya, mengakibatkan akan apa? Longsor, itu yang paling berbahaya ya. Jadi, keseimbangan lingkungan itu terjadi ya kalau kitanya sadar lingkungan. Ibu tanya deh, kira-kira kalau Jatisari sama Marga Mulia ada nggak yang aktivis lingkungannya? Yang peduli sama lingkungan ada nggak? Sehingga ekosistem nggak keganggu begitu.
Ada nggak kira-kira yang suka datang di Marga Mulia, ada yang suka datang aktivis lingkungan? Misalnya dengan cara menanam, membawa tanaman, kemudian pada ditanam pohon-pohonnya. Ada. Sip, semangat. Oke, kalau Jatisari? Ada nggak yang suka gitu, yang suka bareng-bareng bawa tanaman, kemudian ditanam tuh tanah-tanah yang gundul atau lahan-lahan yang kosong, supaya tidak terjadi longsor, ada nggak di Jatisari? Sama seperti Marga Mulia. Ada juga? Pernah lihat? Pernah lihat nggak? Kalau pernah lihat, Ibu minta fotonya ya di Jatisari maupun Marga Mulia ya, tolong difoto, Ibu pengen tahu deh ya. Kalau misalnya sampai ada terjadi seperti itu ya, berarti lingkungan ada yang peduli, ada yang mau menanam tanaman di lahan-lahan yang kosong. Mudah-mudahan kalian termasuk yang anak-anak yang peduli. Kalian adalah anak-anak hebat, peduli sama lingkungan sehingga tidak terjadi bencana alam. Amin. Mudah-mudahan ya. Oke, kalau di Putri gimana Put? Pesantrennya Put bisa cerita biar dari Jatisari sama Marga Mulia juga tahu. Gimana Put? Ekosistemnya gimana daerah sana? Putri bisa unmute. Oke, kedengaran nggak? Ibu tes suara lagi. Kedengaran nggak? Ya, kedengaran Ibu. Sekarang kedengaran. Oke, Put. Cerita Put, kalau daerah Putri gimana lingkungannya? Ekosistemnya gimana? Kira-kira sudah rusak atau bagaimana? Daerah Bandung nih, biar Jatisari sama Marga Mulia tahu. Bisa cerita sama Putri? Ada yang masih terjaga, ada juga yang udah kayak dijadiin bangunan-bangunan gitu. Oke, kalau yang jadiin bangunan daerah mana sih Put? Daerah Putri teh di mana sih ini pesantrennya? di Cimanyan. Di mana? Cimenyan. Oh, Cimenyan. Cimenyan mah masih di atas ya? Di Iya, daerah dingin ya? Oke. Di situ ada yang dipakai untuk bangunan? Rusak. Sampai rusak begitu lingkungannya? iya. Ada. Nah, berarti sebagai seorang putri yang sudah menerima materi dari ibu tentang keseimbangan lingkungan, kira-kira apa yang harus dilakukan? Minimal apa, Put, sebagai seorang pelajar? Lebih menjaga. Lebih peduli aja ya, minimal lebih peduli. Jadi kalau ada yang sampai melakukan itu, minimal kita kalau bisa menegur ya menegur, kalau nggak bisa berarti kita jangan melakukan hal yang seperti itu. Itu aja ya Put ya. Oke, terima kasih buat Putri, Jatisari, dan Marga Mulia ya. Kita lanjutkan lagi share screen-nya. Jadi pengertian ekosistem kalian sudah paham ya. Di situ ada yang disebut dengan rantai makanan, kemudian kalau rantai makanannya terganggu, maka keseimbangan lingkungan juga akan terganggu ya. Salah satunya adalah dengan penebangan hutan liar, kemudian juga ada pembuatan bangunan-bangunan liar itu mengakibatkan lahan-lahan yang tadinya harus untuk ditanam malah jadi tidak. Sehingga ada longsor, ada banjir dan bencana alam lainnya. Mudah-mudahan dengan kalian belajar ini kalian lebih peduli sama lingkungan ya. Aware, kalau bahasa Inggrisnya itu aware sama our environment ya. Jadi peduli sama lingkungan. Yang berikutnya kita next ya. Yang berikutnya, nah di sini macam-macam ekosistem ya. Ibu minta tolong bacakan sama Feby. Ayo Feby dari Jatisari ya. Feby dari Marga Mulia. Ayo Feby. Ekosistem terbentuk karena berbagai kelompok spesies yang menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Satu spesies dengan spesies lainnya saling mengaruhi. Interaksi juga terjadi antara spesies dengan lingkungan abiotik tempat hidupnya. Ya, jadi intinya itu kalau bahasa ya, bahasa biologinya adalah seperti yang tertulis di PowerPoint. Tapi kalau kita bahasa, kita ngomong ya, jadi intinya mah ada hubungan, hubungan antara kita ya sebagai makhluk hidup dengan lingkungannya yang terdiri makhluk hidup dan tak hidup atau biotik dan abiotik. Nah, ekosistem ini terbagi menjadi dua. Ada yang secara alami, ada yang secara buatan ya. Kalau yang alami misalnya apa? Nah, Ibu minta tolong bacakan sama Jatisari yang alami. Silakan yang Jatisari oleh siapa yang mau? Rapi aja sok, Rapi. Silakan Rapi. Ambita tundur Rapi. Sok. Tuh, Rapi mah tidur aja.
Sama Desurianti aja. Desurianti, ayo. Desurianti dari Jatisari. Desur aja deh, Desur. Ya apa Bu? Yang ekosistem alami, contohnya apa tuh? Bacakan. Sungai, hutan, padang rumput, rawa. Ya. Jadi kalau untuk yang alami itu ada apa? Hutan, ada rawa, mangrove, sungai, dan padang rumput. Ibu tanya, kalau di Jatisari adanya apa itu? Dari salah satu itu. Hutan ada nggak? Hutan. Hutan ada Bu, hutan banyak. Hutan apa? Kalau di Jatisari itu hutan naon, Cing? Jati. Hutan jati, oke. Ari rawana aya teu di Jatisari? Rawa. Ada di hutan rawanya. Di hutan. Ada rawa di sana? Nggak tahu. Oh, nggak tahu. Oh, jalan-jalan atuh. Ya, amatin ya lingkungannya. Selain hutan ada rawa nggak? Hati-hati ya, kalau rawa tuh biasanya tempat binatang-binatang buas juga di rawa tuh biasanya ya. Oke, kalau untuk yang sungai Mbak ada banyak ya? Jatisari ya, kemarin sungai kan banyak ya? Jatisari, sungainya ada? Oh banyak pasti ya, oke. Bening-bening lagi ya, airnya bening, masih bersih ya, alami ya. Dijaga ya, dijaga jangan sampai rusak ya. Jangan sampai dikotorin ya. Nitip ya Ibu Mai ya. Nah, sok atau nitip ya. Nitip jadi Greenpeace-nya Indonesia, Greenpeace-nya Garut ya. Jadi aktivis lingkungannya Garut, namanya Greenpeace. Kalau di luar negeri ya, Greenpeace. Greenpeace-nya Indonesia, Greenpeace Garut ya. Kalau yang buatan, Ibu minta tolong bacakan sama Marga Mulia. Siapa yang mau baca Marga Mulia? Citra. Ekosistem buatan, Cit, baca Cit. ekosistem buatan misalnya agroekosistem dalam bentuk sawah, ladang, dan kebun memiliki keanekaragaman spesies lebih rendah, tetapi keanekaragaman genetik yang lebih tinggi dibandingkan ekosistem lainnya. Nah, Ibu tanya sekarang kalau di Marga Mulia. Ekosistem buatannya apa yang ada di Marga Mulia? Ada sawah, Sawah. Sawah, terus apa lagi? kebun, Kebun, keren. Terus apa lagi? ladang jahe ada. Ladang. Ada. Ladang sama kebun teh bedanya naon, Cing? Ladang jeung kebun teh naon? Kebun mah Kebun mah naon? Kebun mah semua ada Bu. Kalau Ada. ladang? Ladang. Cuma satu. Atau Oke, sip, keren. Ternyata hebat ya anak-anak Marga Mulia Jatisari ini. Udah pada tahu bedanya ladang sama kebun. Kalau kebun mah segala ayanya, ari ladang mah tertentu. Betul tuh? betul. Ah, sip, keren dong. Tepuk tangan dulu ah. Keren, sama Ibu dikasih jempol dulu dua nih ya. Jatisari sama Marga Mulia ya. Oke, Putri. Kalau menurut Putri, kalau di daerah pesantrennya Putri, ekosistem buatannya apa yang ada? Ada apa, Put? Ah, Putri kok nggak ada suaranya lagi? Kok hilang lagi? Kenapa ya, Put ya? Hilang-hilangan. Oh ya, udah nggak apa-apa kalau hilang mah. Hilang lagi ya, Put ya? Udah nggak apa-apa. Jadi sekali lagi, itu adalah keanekaragaman ekosistem. Ada yang alami, ada yang buatan ya. Ini kemarin Ibu terangkan, udah ya kalau nggak salah, Mei ya. Ekosistem perairan. Nih, kemarin udah Ibu bahas nih, 2 minggu yang lalu. Waktu Ibu masih masuk kemarin ya. Kalau kemarin kan Ibu ngasih tugas. Nah, udah dibahas tentang ekosistem perairan. Ibu tanya deh, kalau yang di dasar laut nama hewannya apa? Nama makhluk hidupnya? Nempel, di dasar laut nempel. Di dasar laut yang naon wae Cing? Di dasar air ada apa aja? Ada tanah, ada apa lagi? Batu, ya, ada karang, ada pasir. Nempel di tanah, nempel di batu, nempel di karang, naon Cing? Depannya. Lupa lagi. Bentos yang kayak gitu. Ini Mas diulang lagi atau ya? Lupa lagi ya? Diulang lagi aja nih. Bisi poho geningan. Inte sering keluar kalau di soal-soal misalnya ada ujian ya. Nah, di sini ada macam-macam nih. Yang pertama nih. Yang pertama ada apa tuh? Nah,
Kalau perifiton itu yang ada nempel di permukaan, ya. Di dalam air tawar seperti batu, ranting, dan tumbuhan air. Nah, ini biasanya organismenya seperti alga maupun bakteri. Nah, contohnya apa? Hewan-hewannya nih, seperti ini nih. Kelihatan gambarnya? Kelihatan. Ari pakai mata telanjang bisa tuh ningali ya. Make nanaon bisa tuh kira-kira. Bisa. Bisa ada ieu mah kedah make naon? Mikroskop. Waktu kita belajar metode ilmiah tentang mikroskop ya. Jadi nggak bisa nih lihat dengan mata telanjang. Kita harus pakai bantuan mata kita yaitu menggunakan mikroskop. Ya. Nanti kalau misalnya ada mikroskop di sana kita coba belajar ya, coba lihat ya. Nah, kemudian yang kedua ada apa ini? Nah, coba bacakan sama Jatisari. Dari Jatisari yang mau baca siapa? Adli. Ya sok atuh Adli baca sok atuh. Ambil tetundu Adli, sok baca di. Adli, baca Adli. Nu plankton. Plankton adalah organisme hidup, baik tumbuhan maupun hewan, yang tidak dapat berenang melawan arus, hanya bersama pergerakan air di lautan dan kenaikan hewan. Organisme ini sangat penting dalam ekosistem perairan karena menjadi dasar rantai makanan, berperan sebagai produsen primer melalui fotosintesis dan berkontribusi besar dalam menyerap karbon dioksida serta menghasilkan oksigen yang vital bagi kehidupan di bumi. Nah, jadi kalau kita berbicara tentang plankton, di sini ada dua ya. Kalau yang hewan apa? Yang hewan. Zooplankton. Kalau yang tumbuhan apa? Fitoplankton ya. Jadi plankton itu ada tumbuhan fitoplankton, yang hewan zooplankton. Nah, plankton di sini ya jadi dasar rantai makanan. Kenapa bisa menjadi dasar? Karena dia bisa melakukan fotosintesis. Apa itu fotosintesis? Bisa bikin makanan sendiri. Ari bisa bikin makanan sendiri berarti dia sebagai penghasil. Kalau dalam ekonomi dikenalnya dengan istilah apa? Produsen. Ya. Jadi sekali lagi fitoplankton ini ya berperan sebagai dasar rantai makanan karena dia bisa melakukan fotosintesis. Jadi dalam dasar rantai makanan dia berperan sebagai produsen atau menghasilkan. Yang namanya menghasilkan berarti nanti dia bisa dimakan oleh konsumen ya. Beberapa tingkatan ada nanti konsumen 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, itu adalah plankton ya. Jadi plankton itu ada berapa? Ibu ulangin lagi deh. Plankton teh aya sabaraha Jatisari? Wah. Apa saja Jatisari? Hewan. Dan Hewan. kalau hewan apa istilahnya? Zooplankton. Kalau tumbuhan apa? Fitoplankton. Marga Mulia, ulangin lagi. Marga Mulia. Jatisari unmute dulu. Marga Mulia. Plankton ada berapa? Plankton Ada 2. Kalau yang tumbuhan namanya apa? Fitoplankton. Kalau yang hewan namanya apa? Zooplankton. Ulangin lagi. Plankton ada berapa? Yang 1 kalau hewan apa? Zooplankton. Bahasa Inggris tuh zooplankton. Kalau yang hewan, kalau yang tumbuhan, fitoplankton. Ulangin lagi. Tumbuhan apa? Tumbuhan. Oke. Kalau hewan apa? Oke, Put. Ulangin Put. Putri bisa ya, ada suara ya Put. Kalau hewan apa Put? Plankton? Ya, zooplankton untuk hewan, Kalau tumbuhan? fitoplankton untuk tumbuhan. Oke, ya. Jadi paham semuanya tentang plankton ya? Kalau sudah,
Ibu lanjutin lagi share screen-nya. Nah, ini contoh-contoh dari plankton ya. Yang dilihat di bawah mikroskop seperti begitu. Bagus sekali, indah sekali ya. So beautiful ya. So beautiful view ya. View beautiful nih. Kemudian ada nama-namanya seperti ini ya. Nggak usah diapalin. Yang penting mah tahu saja gitu ya. Kemudian ada yang disebut dengan hewan apa itu? Neston ya. Nah kalau neston, Ibu minta tolong bacakan sekarang sama Putri. Put. Neston Put. Neston adalah organisme yang hidup di permukaan air atau tepat di bawahnya, di zona batas antara udara dan air. Kelompok ini dapat dibagi lagi menjadi epineston atau organisme yang hidup di permukaan air, dan hiponeston, organisme yang hidup tepat di bawah permukaan air. Contohnya serangga air seperti anggang-anggang, tumbuhan air seperti alga, serta beberapa jenis siput dan larva serangga. Oke, terima kasih banyak ya. Jadi neston itu adalah organisme yang hidupnya di permukaan air atau tepatnya di bawahnya. Bisa di batas antara udara sama air. Nah, contohnya hewannya apa? Ini ada yang di atas ya, disebut dengan epineston, di atas permukaan air. Kemudian ada yang di bawahnya disebut dengan hiponeston. Contohnya engang-engang. Ibu tanya sama Marga Mulia. Halo Marga Mulia, makasih Put ya. Marga Mulia. Halo. Pernah ningali engang-engang? Nah, Nah, di mana ningalina engang-engang teh? di sungai. Di sungai. Kayak gimana engang-engang teh? Kalau di sungai teh jalan atau main berenang atau kumaha? Katingalina. Di mana? Di atas, di permukaan atau di bawah di dalam air? Di atas. Jalan-jalan begitu ya. Nah, jadi kalau jalan gitu, nah jalan-jalan santai JJS ya. Itu di atas permukaan air namanya apa tadi? Kalau di atas permukaan air, nestonnya apa namanya? Epineston. Pinter. Tepuk tangan buat Marga Mulia. Jatisari. Halo Jatisari. Ya, Bu. Marga Mulia unmute dulu ya. Jatisari, pernah ningali naon cing? Hewan-hewan yang neston yang aya di permukaan air. Naon cing? Lentah. Nu di atas air. Engang-engang ningali teh engang-engang. Heeh. Engang-engang tuh ada di atas atau di bawah air? Di atas. Kalau di atas disebutnya apa nestonnya tadi? Epineston. Kalau di bawah namanya apa? Hiponeston. Jadi neston itu hewan yang ada di permukaan air, bisa di atas, bisa di bawah. Contohnya engang-engang ya. Kalau yang di atas air namanya epineston, kalau yang di bawah hiponeston. Ulangi lagi Put. Putri, ulangi lagi Put. Epineston itu yang berada di permukaan air. Kalau hiponeston itu yang di bawah permukaan air. Keren. Terima kasih Putri ya. Ibu minta dari Jatisari. Jatisari, tolong sama Nopi. Mi, ulangi lagi Pi. Nopi. Jatisari Nopi. Epineston hidup di permukaan air. Hiponeston yang hidup di bawah air. Tepuk tangan buat Nopi ya. Marga Mulia. Marga Mulia Ibu minta sama Dita. Ayo Marga Mulia Dita. Kita. Dita Bu. Ya. Epineston. Epineston. Ayo. Epineston. Hiponeston. Epi yang apa? Epi. Epi yang di Yang ada di permukaan. di atas. Kalau yang hipo? Di Hipo yang bawah. apa? Yang di bawah. Oke, makasih banyak buat Marga Mulia Jatisari dan Putri. Itu Ibu ulang-ulang supaya apa? Supaya kamu tetap fokus dan tetap ingat. Kalau biologi mah kalau nggak diulang-ulang poho deui, gancang poho. Benar tuh?
ya. Contoh hari biologi mah ada kudu diulang-ulang wae, makanya harus rajin mengulang ya. Oke, Ibu share screen lagi sekarang berikutnya. Kan dia jauh. Nah, itu neston ya. Neston hewannya seperti ini. Nah, ini hewan-hewannya. Pernah lihat? Ini, nah ini apa ini? Ini yang pernah lihat ini. Dia pernah banyak kok. Iya, banyak pisan ya manusia kianya. Nah, ini juga sama, ini banyak banget nih. Terutama di hutan-hutan, yang dekat hutan banyak banget yang kayak gini ya. Kalau ini pernah lihat nggak ini? Ya. Iya. Itu jalannya di bawah atau di atas? Bawah. Kalau di bawah masuknya apa? Hiponeston. Jadi neston yang jalannya di bawah namanya apa? Hiponeston ya. Yang berikutnya bacakan sama Ibu minta tolong bacakan. Biar tertunduh ya tehnya. Jadi kudu maca ya. Dari Marga Mulia Ibu minta sama Badru pang macakeun Badru. Bentos adalah organisme yang hidup menetap di dasar perairan, baik itu di laut maupun di air tawar, termasuk sedimen, batu dan Substrat, sedimen, ulangi lagi Badru. Termasuk sedimen, terus sedimen, substrat, batu dan karang. Ih, bagus ternyata keren suara Badru teh. Tepuk tangan buat Badru atuh. Suaranya bagus Badru tuh, ya. Mantap suaranya, jantan ya. Jantan sesuai dengan orangnya. Ganteng. Badru ya, thank you Badru. Ya. Jadi bentos itu menetap di dasar. Ibu tadi bilang di dasar tuh ada apa aja? Bisa ada tanah, bisa ada batu, bisa ada pasir, bisa ada sedimen dan sebagainya ya. Hewan-hewannya apa contohnya? Pernah ningali ya tuh? Pernah ningali ya? Jatisari pernah lihat? Jatisari? Pernah lihat? Oke. Kalau Marga Mulia pernah lihat? Apa namanya itu teh? Bintang laut. Putri pernah lihat nggak Put? Pernah ke laut nggak Put? Pernah, cuma belum Belum pernah lihat. Nanti kalau ke laut lihat ya, jalan-jalan ya. Itu banyak itu. Banyak kalau kamu ke tukang yang jual-jual hewan-hewan laut kan suka ada ya. Kalau penasaran, kamu bisa lihat bintang laut ya. Kemudian tuh hewan-hewan yang lain. Aya naon wae cing. Jatisari ada apa aja tuh hewannya? Siput laut. Oh, siput laut. Sok makan tuh. Siput laut. Taruh. Enak tuh. Ya, kalau misalnya akan dekat laut ya. Di sana dekat laut loh. Ya. Ya. Proteinnya tinggi nih. Ya, buat orang-orang yang memang butuh protein tinggi supaya menjadi pintar ya, supaya menjadi sehat, apalagi masih muda-muda. Ini bisa makan makanan yang mengandung protein tinggi. Salah satunya adalah siput laut ya. Tapi kalau buat orang yang sudah kena kolesterol, yang sudah usia tua, itu harus mengurangi karena bukannya jadi bikin sehat tapi malah jadi penyakit ya, bisa menyumbat pembuluh darah. Kemudian ada bulu babi. Pernah ningali bulu babi tuh Jatisari? Pernah ningali tuh bulu babi? Pernah, Bu. Atelnya kalau dipegang pernah dicokot tuh? Enggak. Itu kalau dicokot kira-kira apa yang terjadi? Aratel. Gatal nusuk-nusuk itu gatalnya lumayan pan aya racun ya bisa nah itu teh. Jadi hati-hati sama bulu babi ya. Kemudian yang lain ini ada anemon. Apa sih anemon teh? Bahasa kerennya anemon ya teh. Naon cing ari bahasa daerahnya sehari-hari, bahasa sehari-hari. Karang. Naon? Karang laut. Nah, karang. Itu kalau bahasa biologinya anemon. Jadi kalau ibu bilang anemon teh artinya apa itu? Karang. Karang eta teh. Tongarangnya. Tongarangnya. Karang tuh ya. Kemudian ada ganggang nuh. Ibu tanya deh, kalau makanan sehari-hari yang mengandung ganggang apa? Jatisari. Makanan sehari-hari yang mengandung ganggang apa? Jatisari contohnya. Plankton. Hah? Plankton?
Bentos, ini mah ngebahas bentos. Makanan naon, Bu? Iya, makanan sehari-hari yang mengandung ganggang naon cing, contohnya. Asik. Hah, ganggang. Marga mulia naon? Rumput laut. Nah, pinter, rumput laut ya. Ya. Selain buat makanan, rumput laut juga bagus buat kulit katanya. Buat kosmetik. Kalau misalnya yang tahu ya, dihancurin misalnya rumput lautnya, kemudian dibalurkan seperti masker katanya begitu. Jadi halus nanti kulitnya cenah gitu katanya ya. Ibu juga belum pernah nyoba sih, cuman katanya bagus karena proteinnya tinggi. Jadi sekali lagi buat hewan-hewan bentos ini mengandung protein yang tinggi dan yang biasa dimanfaatkan oleh manusia, ganggang sama apa? Siput untuk makanan ya. Kalau ganggang selain makanan juga bisa untuk obat-obatan atau kosmetik ya. Kemudian nulain teh tinggal itu. Ya naon cing? Kira-kira bahasa sehari-hari naon? Naon ini nyebutnya? Jatisari kalau lihat kayak gini teh. Sarang. Marga mulia naon? Karang. Ibu tanya deh, karang tuh keras atau tidak keras? Nah, keras ya. Keras kalau di air itu keras atau lunak? Kalau dalam air. Nah, iya mah tebak-tebakan ibu tanya. Ari kamu ningali karang-karang itu di dalam air atau di luar? Ibu tanya. Dalam. Di dalam air kamu pernah pegang? Pernah lihat di laut? Di dalam laut? Ada yang suka nyelam tuh, nu osok nyelam dari Jatisari Marga Mulia kan dekat laut, ada yang nusok nyelam tuh. Nah, kalau yang nyelam itu bisa melihat yang namanya karang itu lunak, empuk seperti rumput laut, bergoyang-goyang begitu, ya. Tapi kalau yang namanya karang sudah ada di daratan, sudah ada di atas permukaan air, itu menjadi mengeras karena faktor dari cuaca, faktor dari udara ya, mengakibatkan yang tadinya lunak menjadi keras begitu ya. Nah, ini cerita mengenai bentos ya. Jadi ada bentos, ada periviton ya, kemudian ada neston, itu semua adanya di air. Karena kita kebahasnya ekosistem apa ini barusan teh? Jatisari, ekosistem apa kita teh ngebahasnya? Air atau darat? Air. Air. Marga Mulia, air atau darat ini teh? Air. Nah, jadi di air itu macam-macamnya ya. Yang berikutnya, nah ini yang berikutnya, Ibu minta tolong bacakan sama Jatisari ya. Jatisari, Ibu mah mintanya sama Nu Bager, Nu Pinter, Nu Soleh, Sahrul. Baca Sahrul. Baca sampai cumi-cumi aja. Sok. Ya, Bu. Nektar adalah semua organisme aktif hidup di air yang dapat bergerak secara aktif dan bebas. Air seperti ikan, mamalia laut, dan cumi-cumi. Nah, jadi makasih banyak ya Sahrul ya. Tuh suaranya bagus kedengarannya. Jadi nekton itu bisa bergeraknya bebas ya. Di dalam air, melawan arus air juga bisa ya. Nah, ini bisa berupa apa? Ikan. Ikan apa yang ada di Jatisari? Yang pernah kamu lihat ikan naon, Cing? Ikan nila, mujair ya. Kalau di Marga Mulia naon, Cing, ikannya? Banyak. Banyak teh apa yang Mujair aya, satu Bu. contoh? Ikan naon? Lele, Ikan lele, terus naon deui? nila, Nila, bagus. Terus naon deui? Terus bawah. mujair, Bawal. Aya bawal sagala. aya. Wah, atuh ini mahalnya, lumayan ada dijual teh eta. Iya, Bu. Enak lagi. Dagingnya tebal kan kalau bawal ya. Ya. Ari ikan gurame aya tuh. Ada, Bu. Aya, oke ya. Berarti kalau ada gurame, ada bawal itu berarti sumber tuh, sumber duit eta teh. Da mahal atuh sakilo sabaraha cing di sana? Nggak tahu, Bu. Enggak tahu tara jualannya. Tara jualan. Oke ya. Jadi ikan itu termasuknya apa? Kalau dalam ekosistem? Nekton. Oh, ya. Kemudian mamalia laut contohnya apa dari Marga Mulia?
Paus, Mamalia. bagus. Kalau Jatisari apa? Mamalia laut contohnya. Lumba-lumba. Peter, lumba-lumba. Kalau Putri apa contohnya mamalia laut selain paus, selain lumba-lumba? Dugong. Yang suka ditakutin manusia apa? Dugong. Hiu. Hiu. Nah, kemudian kalau yang suka nyebutnya orang Putri duyung teh naon sih eta teh? Putri duyung. Aduh si dugong ya, padahal mah tegelis teh nya dugong teh nya. Nah, itu masuknya mamalia laut ya. Ibu tanya, kalau ikan sama mamalia laut ya, bernapasnya beda nggak? Menggunakan pernapasannya beda nggak? Jatisari, ikan sama mamalia, napasnya beda tuh. Ikan makan naon, mamalia makan naon, cing. Kalau ikan pakai apa ikan? Insang. Kalau mamalia pakai apa? Mamalia pakai apa Jatisari, Marga Mulia? Paru? Nah, jadi di nekton ini ada yang hidupnya di air, tapi menggunakan napasnya dengan paru-paru, selain menggunakan insang ya. Nah, itu dikenal dengan istilah mamalia laut. Nah, contohnya apa tadi? Ada dugong, si dugong ya, ada lumba-lumba, kemudian ada paus ya. Itu termasuk dalam mamalia laut. Kemudian yang terakhir ada cumi-cumi. Sanu senang cumi-cumi, cing. Jatisari suka cumi-cumi? Marga Mulia suka cumi-cumi? Enggak. Aduh, enggak pada suka. Suka buka di Oh, suka ya. Biasanya cumi-cumi itu dioseng-oseng pakai cabai ya. Oseng-oseng cabai cumi ya, itu terkenal itu. Kalau di Bandung ini banyak yang suka. Cumi-cumi itu udah enak atuh ya. Nah, itu termasuk hewan apa kalau dalam ekosistem perairan? Masuknya dalam apa ini? Nekton ya. Nah, jadi nekton ini kemampuannya berenangnya kuat sehingga bisa melawan arus air ya. Dan kemudian ukurannya cenderung besar-besar dibandingkan dengan hewan laut yang lain. Do you understand? Jelas semua? Ada pertanyaan? Tidak ada. Oke, bisa next ya. Oke, yang berikutnya. Nah, ini ikan-ikannya. Ah, ini apa ini kalau yang ini? Ini teh naon, cing? Jatisari? dugong. Nah, si dugong ini teh ya, si dugong ya. Nah, ini dugong. Ini apa yang ini? Anjing laut. Anjing laut masuk mamalia juga ya. Kalau ini apa? Terus yang ini apa? Wah, pinter. Yang ini apa? Nah, ini ada paus ya, paus pembunuh katanya ya. Pembunuh disebutnya. Ini adalah hewan-hewan yang termasuk dalam nekton. Paham semua yang ada di ekosistem perairan apa saja hewannya? Ya. Jadi kesimpulannya dalam ekosistem perairan itu ya ada hewan-hewannya. Satu apa ini? Predator. Dua apa? Plankton. Tiga apa? Nekton. Empat apa? Nekton. Lima apa? Benton. Sudah tahu bedanya ya antara peri, plankton, neston, nekton, dan bentos. Kalian harus tahu apa bedanya ya. Nah, itu mungkin untuk ekosistem perairan ya. Nah, sekarang Ibu pengen tahu nih ekosistem perairan di Jatisari apa saja? Naon? Di Jatisari itu apa aja perairannya? Iya, terus? Cuma itu aja? Ada lagi nggak? Kalau Marga Mulia apa Marga Mulia? Ekosistem perairannya yang ada di sekitar situ. Air tawar. Boleh air tawar, nggak apa-apa. Ada tambak nggak? Ada tambak? Tambak naon ari di Marga Mulia? Tambak apa? Tambak udang aja tuh, tambak udang. Tambak ikan ada?
Lele, tambak lele ada. Lele nggak ada. Oke. Tambak ikannya ikan apa? Tadi bawal sama apa tadi teh? Sama ikan mas ya. Nah, itu berarti contoh ekosistem perairan ya. Jadi kalian hari ini sudah hebat, sudah bisa menyebutkan contoh-contoh ekosistem perairan dan hewan-hewan yang ada di ekosistem perairan tersebut. Sudah tahu bedanya, sudah bisa memberikan contoh. Tepuk tangan buat Marga Mulia, Jatisari dan Putri. Tepuk tangan dulu dong. Ya, oke ya. Nah, berikutnya. Ini tugas yang kemarin ya. Mudah-mudahan kalian sudah mengerjakan dan sudah paham. Kalau tadi kita ngebahas ekosistem air, sekarang ekosistem darat. Contohnya ada hutan hujan tropis. Sesuai dengan namanya berarti di wilayah negara tropis. Indonesia negara naon cing? Jatisari tropis. SMK Marga Mulia tropis teh kumaha curah hujannya sama mataharinya bagaimana kabarnya? Tinggi ya? Ya. Sering hujan di Marga Mulia oke hujan tuh. Sekarang di Bandung hujan melulu nih tiap malam tapi hawanya panas banget sampai 36 derajat Bandung ya. Nah, kemudian mataharinya tinggal itu di Jatisari Marga Mulia sama di Bandung. Kelihatan ya mataharinya ya. Nah, berarti mataharinya sangat banyak ya curah mataharinya, intensitas mataharinya sangat banyak ya. Itu menandakan ciri-ciri dari negara tropis. Dan di negara tropis ini karena curah hujannya tinggi, mataharinya bersinar sepanjang tahun, kemudian terletak di negara Khatulistiwa, wilayah Khatulistiwa, maka ada hutan hujan tropis ya. Nah, hutan hujan tropis ari di Jatisari, hutan hujan tropis tuh. Aya tuh. Jatisari hutannya ketinggalinnya kumaha? Lebat tuh pohon-pohonnya. Heeh. Kemudian hewan-hewanan naon wae ari di Jatisari. Tuh. Naon wae hewannya? Monyet, selain monyet naon deui? Monyet sama apa tuh? Hah? Terong? Gak kedengaran ini ibu telinganya. Hah? Oh, lutung kasarung, lutungnya. Lutung teh apa bedanya jeung monyet? Bisa tuh cerita. Lutung sama monyet teh bedanya apa? Ya. Ya, jadi ciri-ciri dari hutan hujan tropis adalah ya ada pohon-pohon yang besar ya karena memang hujannya tinggi ya. Kemudian intensitas mataharinya juga tinggi ya sepanjang tahun. Maka pohon-pohonnya jadi tinggi-tinggi. Kalau pohon-pohonnya tinggi-tinggi berarti hewan-hewannya juga besar-besar ya. Contohnya ada apa? Ada monyet tadi ya. Kemudian ada harimau ya. Ada singa, ada ular pastinya, ularnya gararde deunya kalau di hutan-hutan yang besar. Nah, jadi banyak sekali hewannya, flora dan faunanya juga beraneka macam ya. Itu hutan hujan tropis. Yang berikutnya selain hutan hujan tropis. Pernah tinggal itu ieu nya. Pernah ningali teu ieu? Jatisari di mana kira-kira ieu? Aya teu? Pernah ningali teu? Di TV. TV, oke. Kalau Marga Mulia pernah ningali di mana? Ngalin aku. Gambarnya. Kalau Putri di mana lihatnya, Put? Ini adanya di Indonesia bagian timur biasanya ya. Contohnya di Nusa Tenggara Timur atau Nusa Tenggara Barat ya. Yang disebut dengan sabana. Nah, kalau sabana di sini curah hujannya 90 sampai 150 lebih sedikit ya dibandingkan dengan hutan hujan tropis. Kemudian kebanyakan rumput di sini. Pohon-pohonnya hanya 1-2 dan hewan-hewannya serangga banyaknya sama jenis mamalia tertentu saja. Jadi untuk sabana itu padang rumputnya banyak, kemudian pohon-pohonnya tinggi tapi hanya 1-2 jenisnya. Tidak terlalu banyak seperti hutan hujan tropis. Paham bedanya hutan hujan tropis jeung sabana? Ibu tanya sama Marga Mulia, sama Jatisari. So, Jatisari yang laki-laki ibu tanya nih. Halo Jatisari. Dulu pengen nanya sama Adli. Adli. Bedanya hutan hujan tropis sama sabana apa?
Mana pohonnya yang tinggi-tinggi, yang besar-besar? Tropis. Tropis. Mana yang banyak rumputnya? Sabana. Oke. Mana yang curah hujannya sangat tinggi? Tropis. Mana yang mataharinya sepanjang tahun? Sabana. Nah, Tropis. dua nana kan daerah tropis juga ya. Jadi sekali lagi sabana sama hutan hujan tropis kamu tahu bedanya ya. Jadi kalau yang pohon-pohonnya banyak, beraneka macam, besar-besar itu hutan hujan tropis. Kalau yang cuma 1-2 ya, banyaknya rumput itu adalah sabana. Tahu bedanya? Ada pertanyaan dulu? Jelas semua? Jelas. Oke, kalau jelas kita lanjut lagi. Nah, padang rumput. Padang rumput kira-kira di Indonesia di sebelah mana? Negara mana? Negara mana? Pulau mana, sorry ya. Pulau mana kalau padang rumput di Indonesia? Tahu nggak Putri? Kira-kira yang banyak seperti itu di pulau mana, Cing? Di timur atau barat atau tengah? Indonesia timur, barat atau tengah? Timur ya. Tepatnya di mana? NTB, NTT juga ya, mirip dengan sabana ya. Padang rumput itu nama lainnya stepa. Nama lainnya apa? Padang rumput stepa. Ulangi lagi, stepa. Jatisari, padang rumput nama lainnya stepa. Marga Mulia, padang rumput nama lainnya stepa. Ulangin. Stepa. Lepa. Putri, ulangin lagi. Padang rumput nama lainnya stepa. Stepa ya. Atau ada juga yang bilang savana ya, bukan sabana tapi savana. Jadi rumputnya lebih banyak daripada pohonnya. Pohonnya hanya sedikit sekali. Kalau sabana itu masih banyak pohonnya ya. Kalau padang rumput mah asli rumput doang. Paling 1-2 pohon-pohonnya. Dan ini banyak di daerah Nusa Tenggara Timur juga ya. Dan ini biasanya untuk peternakan. Yang makan rumput apa? Ternak nu makan rumput naon Jatisari? Kambing. Naon deui selain kambing? Sapi. Sapi. Nah, kalau lihat di gambar apa ini? Lihat di gambar. Sapi perah, sapi susu biasanya ya, untuk susu. Kemudian bisa juga rusa, bisa juga kijang gitu ya. Nah, ini padang rumput hidup hewan-hewannya seperti itu ya. Yang berikutnya terakhir nih, bukan terakhir kata, masih ada lagi. Gurun ya. Kalau gurun ningali gurun di mana di Indonesia? Aya teh gurun. Di padang pasir. Ada teh di Indonesia di pulau mana yang aya guruna, nu aya gurun pasirna? Ada ya. Biasanya di daerah panas atau daerah dingin? Pertambangan fosil. Panas ya. Nah, kalau di luar negeri naon cing nu daerah gurun teh namanya apa? Kalau di luar negeri. Luar negeri kalau yang ada gurun pasir apa? Negara apa? Kalau naik haji kemana? Nah, eta ya. Itu berarti gurun pasir banyaknya ya. Itu kalau kamu ke sana, insya Allah mudah-mudahan ya. Kalau ibu udah ke sana, alhamdulillah. Itu gurun pasir ya. Banyak di mana-mana gurun hayu kita perjalanan teh gurun jeung batu gitu ya ketemunya. Itu kalau daerah gurun tuh jadi cuma ada batu, ada gurun ya, gurun pasir ya. Kemudian hewannya juga tertentu seperti unta ya. Kemudian burung, yang jelas mah ular mah banyak gitu. Ularnya nyusup di dalam pasir biasanya, ular berpasir. Dan biasanya ini sangat berbahaya. Ular-ular yang ada di pasir itu sangat berbahaya ya. Nah, itu untuk gurun ya. Kemudian yang berikutnya apa ini hutan apa? Hutan gugur, Ibu tanya, hutan gugur ayatnya di Indonesia? Nggak ada, adanya di negara yang punya 4 musim, contohnya di Eropa. Nah, itu punya 4 musim ya. Nah, Ibu pernah ke sana juga, tugas negara ya. Itu hutan gugur ya. Jadi di mana-mana kalau musim gugur, pohon-pohonnya tuh nggak ada daun-daunnya, cuma ranting-ranting aja ya. Jadi kelihatan banget gugurnya begitu ya. Hanya ada di negara yang mempunyai 4 musim ya. Nah, kemudian terakhir nih apa ini? Bukan terakhir, masih ada lagi. Ada apa ini? Taiga ya. Nah, kalau taiga itu biasanya di daerah-daerah yang dingin. Contohnya yang di kutub utara, kutub selatan ya. Itu daerah kutub tuh daerah yang beres ya.
Ini ada taiga, kemudian juga ada yang berikutnya tundra. Nah, lumut ya. Selain ada taiga, ada lumut. Itu daerah-daerah yang daerah kutub, daerah dingin begitu ya. Dan nah, itu contoh-contoh dari keanekaragaman ekosistem darat. Ini tugas yang kemarin, udah dikerjakan belum? Kemarin teh udah ya. Nah, kalau sudah, mudah-mudahan kalian bisa lebih baca lagi, lebih paham lagi. Dan yang berikutnya nih, yang berikutnya, nah penyebarannya ya. Jadi penyebaran dari flora dan fauna yang ada di Indonesia ya sangat beraneka ragam, maka disebut dengan negara yang penuh keanekaragaman hayati, disebut negara mega biodiversitas atau negara yang penuh dengan keanekaragaman hayati. Nah, di sini ada penyebarannya ya. Penyebarannya dibagi beberapa macam. Yang pertama oleh Jung Hoon ya, berdasarkan iklim yang ada di Pulau Jawa. Di sini ada yang ditanamin oleh beberapa tanaman ya dengan ketinggian di bawah 650 yaitu bako, kapok dan pandan. Kemudian kalau di atas 650 contohnya rasa mala. Kemudian di daerah yang tinggi sekali contohnya cemara gunung dan beri. Kemudian di daerah yang tinggi banget di contohnya bunga Edelweiss. Pernah ninggal itu bunga Edelweiss di mana coba? Kira-kira Edelweiss. Jatisari pernah ningali di mana Edelweiss? Ada Bu di Pepandayan. Betul. Jadi harus di daerah yang tinggi baru ketemu Edelweiss ya. Kemudian yang berikutnya, nah ini flora di kawasan Melanesia. Nah, ada istilah dalam geografinya ya. Ada dataran Sunda, dataran Sahul dan Wales ya. Kemudian ada penyebaran flora di sini. Nah, di sini ada penyebaran fauna juga ya. Penyebaran faunanya ini secara garis besar aja Ibu tidak akan menjelaskan secara panjang lebar. Dipisahkannya oleh garis Wallace dan Weber. Ini terkenal dalam geografi ya. Jadi penyebaran fauna daerah berdasarkan garis Wallace dan Weber begitu ya. Di sini ada Sulawesi ya, kemudian ada Bali dan Lombok. Ini satu garis ya. Kemudian ada hewannya ada macan tutul, gajah dan badak Jawa. Kemudian untuk kawasan Indonesia Timur, nah ini contohnya hewan-hewannya Indonesia Timur ya, ada burung kakatua, ada walabi, ada cendrawasih ya. Kemudian ada juga beberapa sumber sandang ya, kayu-kayuan ya. Kemudian sumber papan dipakai buat membangun rumah ya. Kemudian ada juga sumber budaya. Budaya berarti bisa dipakai buat seni ya, untuk kebudayaan juga bisa ya. Kemudian ada istilah plasma-nutfah. Nah, ini Ibu ingin tekankan tentang plasma-nutfah ya. Plasma-nutfah itu adalah sumber daya genetik ya. Ini biasa dipakai sebagai sumber kekayaan alam di dalam keanekaragaman hayati. Jadi sumbernya disebut dengan sumber apa? Plasma-nutfah. Itu adalah sumber dari keanekaragaman hayati. Sekali lagi disebutnya apa? Plasma-nutfah. Itu adalah sumber dari keanekaragaman hayati. Paham semua? Oke, kalau sudah paham, ya kalau sudah paham selesai bab 2 tentang keanekaragaman hayati. Minggu depan kita ketemu dengan bab yang baru ya. Jadi terima kasih dan salah satunya kita harus jaga kelestariannya supaya tidak hilang dengan cara konservasi alam. Ada konservasi buatan, ada konservasi alam ya. Nah, konservasinya ada yang di luar, ada yang di dalam, ada ex situ, ada in situ. Nah, ini silahkan kamu baca sendiri ya, seperti apa itu ex situ, seperti apa itu in situ. Ini karena waktunya habis, sudah melewati batas, Ibu tutup saja ya. Ibu share screen-nya, Ibu tutup. Dan terima kasih banyak. Materi bab 2 keanekaragaman hayati sudah selesai dan ditutup dengan bermacam-macam keanekaragaman ekosistem. Kemudian bagaimana cara buat memeliharanya, yaitu dengan cara konservasi. Konservasi ada yang buatan, ada yang alami. Kemudian ada yang di luar, ada yang di dalam. Kalau yang di luar disebutnya dengan ex situ, kalau yang di dalam disebutnya dengan in situ. Paham semua? Insya Allah. Oke, tepuk tangan buat anak-anak hebat. Jatisari
Marga Mulia dan Putri. Tepuk tangan semuanya. Dan terima kasih kalian sudah mendengarkan dan sudah sama-sama diskusi tentang materi ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan pada Bu Novita dan Pak Erlangga. Hatur nuhun. Ada Ibu. Langsung. Nah, terima kasih Ibu. Baik anak-anak. Izin live ya Bu Novita ya. Iya Bu, atur nuhun. Silahkan diendapkan dulu ya. Kita bisa mulai setelah kalian mendapatkan waktu sejenak untuk pergantian pelajaran. Pak Erlangga, kita mau masuk jam berapa? Mungkin dikasih istirahat 10 menit dulu, Bu. Oh, baik. Ya. Anak-anak kita 10 menit istirahat. Pak Erlangga masuk di 11.30 ya.